Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi dalam filsafat adalah cabang ilmu yang mempelajari sifat, asal-usul, metodologi, dan batasan pengetahuan. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, di mana epitisme yang artinya pengetahuan dan logos berarti studi atau pemikiran. Jadi epistemologi melibatkan refleksi filosofis tentang pengetahuan, bagaimana kita memperolehnya, dan apa yang dapat kita ketahui. Dalam epistemologi terdapat berbagai aliran pemikiran dan pengetahuan yang berbeda. Misalnya, rasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan mendasar pada akal budi dan rasionalitas, sedangkan empirisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Pendekatan lain yang termasuk yaitu yang pertama pragmatisme. Aliran ini mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, kebenaran dan pengetahuan hendaklah dikaitkan dengan manfaat dan sebagai sarana bagi suatu perbuatan. Tokoh aliran ini antara lain C.S. Pierre, yaitu tahun 1839 sampai dengan 1914, menyatakan bahwa yang terpenting adalah manfaat apa, pengaruh apa yang dapat dilakukan suatu pengetahuan dalam suatu rencana. Selanjutnya yaitu skeptisisme, menyatakan bahwa indera adalah bersifat menipu atau menyesatkan. Namun pada zaman modern berkembang menjadi skeptisisme medotis, yaitu sistematis yang mensyaratkan adanya bukti sebelum suatu pengalaman diakui benar. Selanjutnya yaitu kritisme. Kritisme menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri yang meliputi indera pengalaman, kemudian akan menempatkan, mengatur, dan menertibkan dalam bentuk-bentuk pengamatan, yakni ruang dan waktu. Pengamatan merupakan permulaan pengetahuan, sedangkan pengelolaan akal merupakan pembentukan. Selanjutnya yaitu realisme. Realisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang kita serap lewat indera adalah nyata dalam diri objek tersebut. Objek-objek tersebut tidak tergantung pada subjek yang mengetahui, atau dengan kata lain tidak tergantung pada pikiran subjek. Pikiran dan dunia luar saling berinteraksi, tetapi interaksi tersebut mempengaruhi sifat dasar dunia tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik empirisme. Yang pertama, melibatkan pertimbangan tentang apa yang dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang valid, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan apakah pengetahuan itu objektif dan subjektif. Yang kedua, epistemologi mempertimbangkan sumber-sumber pengetahuan. Yang ketiga, epistemologi berusaha untuk memahami kriteria validitas pengetahuan. Ini termasuk pertimbangan tentang bagaimana kita dapat membenarkan atau memvalidasikan keyakinan dan pengetahuan yang kita miliki. Yang keempat, epistemologi juga mempertimbangkan batasan-batasan pengetahuan manusia. Yang kelima yaitu epistemologi mencakup pertimbangan tentang metode-metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan.
Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya tentang epistemologi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.